Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Alwi. Saya dari kelas MPI 2A. Ingin sedikit menjelaskan mengenai hakikat manusia menurut Islam. Ini hakikat manusia ini materi yang saya bawakan dalam kelompok saya mengenai hakikat manusia menurut Islam. Saya akan membahas hakikat manusia dalam perspektif Islam dengan fokus pada istilah penyebutan, lalu asal penciptaan, potensi manusia sebagai manusia di bumi, tugas manusia di bumi, serta bantahan terhadap teori evolusi Darwin. Yang pertama, tentang istilah penyebutan manusia. Dalam Al-Quran, manusia itu disebut berbagai istilah ya, seperti yang pertama itu ada al-insan. Al-insan itu menggambarkan manusia dari sisi spiritualnya. Jadi intinya menggambarkan manusia dari sisi spiritual lah, seperti itu. Lalu ada al-basyar. Al-basyar itu menunjukkan aspek biologis manusia. Lalu ada al-nas atau anas, menekankan aspek sosial manusia. Islam memandang manusia itu sebagai makhluk yang mulia, yang diberi akal, nafsu, dan hati untuk membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Lalu yang kedua ada asal-usul penciptaan manusia. Kalau berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 2 dan penafsiran para ulama mengenai manusia diciptakan oleh Allah dari tanah tanpa melalui evolusi. Jadi manusia itu tidak dari hasil evolusi yang sebagaimana orang-orang mengatakan, bahwa tidak semua, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi dari kera. Itu dari hasil penalaran dari teori Darwin, seperti itu. Padahal manusia itu kalau dalam Islam ya, manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Proses ini menegaskan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan penentu ajal. Nabi Adam sebagai manusia pertama diciptakan langsung oleh Allah, bukan hasil evolusi. Ya, dalam Islam itu manusia pertama pun itu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam di surga dengan tanah yang pasti ya, tanah surga pasti. Lalu ada yang ketiga, potensi dan keistimewaan manusia. Manusia memiliki berbagai potensi. Yang pertama itu ada fitrah, bawaan suci sejak lahir. Lalu akal, berpikir rasional, teoritis dan praktis. Kalbu, pusat spiritualitas dan moralitas. Lalu ada nafsu atau nafs dalam bahasa Arab, dorongan yang dapat dikendalikan. Lalu ada religiusitas, kemampuan mengenal Tuhan. Sosial dan biologis, hidup bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan jasmaniah. Kognitif dan etika, kemampuan belajar dan membedakan baik buruk. Ya, dengan beberapa potensi-potensi manusia ini dapat menguatkan juga bahwa manusia ini bukan makhluk yang bukan makhluk yang tidak memiliki potensi atau tidak memiliki keistimewaan. Sudah jelas di sini manusia itu memiliki berbagai potensi, dari fitrah, akal, kalbu, nafsu, religiusitas, sosial dan biologis, kognitif dan etika. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia itu berbeda dengan hewan, manusia itu berbeda dengan jin, manusia berbeda dengan setan, berbeda dengan malaikat. Manusia itu memiliki potensi-potensi yang
banyak tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Makanya manusia itu termasuk makhluk yang sempurna. Keistimewaan manusia dalam Islam meliputi penciptaan yang sempurna, ahsani takwim, dan kedudukan sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Ya, manusia itu sebagai khalifah di bumi. Lalu ada yang keempat, tugas manusia, hamba dan khalifah. Nah, ini menjelaskan lebih rinci tentang khalifah, manusia sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba, manusia wajib beribadah, menjaga fitrah, dan meneladani sifat-sifat Allah. Ya, intinya sebagai hamba, namanya hamba pasti harus atau wajib beribadah pada Sang Pencipta, menjaga fitrah, dan meneladani sifat-sifat Pencipta. Lalu ada manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah itu bertugas sebagai pengelola bumi yang pertama, ya. Yang kedua itu menjaga keseimbangan alam. Lalu ada menegakkan nilai ilahiyah, lalu mengembangkan potensi diri, mengamalkan iman dan ilmu untuk kemaslahatan. Dari tugas-tugas ini banyak. Sebenarnya tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya sebagai hamba Allah yang fokus beribadah atau hanya fokus pada beribadah saja, tidak. Manusia itu memiliki beberapa tugas yang sebenarnya ini tidak seperti mengelola bumi. Mengelola bumi ini kan tidak ada sinambungan dengan akhirat, ya. Tapi walaupun di sini sebagai hamba itu manusia wajib beribadah, tetap tidak meninggalkan tugas manusia sebagai khalifah. Ya, jadi dia tidak tidak terpaku dengan dunia saja atau tidak terpaku dengan akhirat saja. Keduanya harus seimbang. Jadi keduanya sebagai khalifah dijalankan, tugas sebagai khalifah dijalankan, lalu tugas sebagai hamba pun dijalankan. Lalu ada yang kelima itu bantahan terhadap teori evolusi Darwin. Nah, ini yang sebenarnya menjadi permasalahan yang akan saya bahas, ya, tentang teori evolusi Darwin. Islam menolak teori Darwin karena bertentangan dengan ajaran penciptaan manusia secara langsung oleh Allah dari tanah. Teori tersebut juga mengabaikan aspek ruhani dan keterlibatan Tuhan dalam proses penciptaan. Ya, dari penjelasan sebelumnya, ya, tentang manusia, hakikat manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Dengan manusia pertama Nabi Adam diciptakan dari tanah, sudah jelas bahwa teori Darwin ini bertolak belakang dengan awal penciptaan manusia menurut Islam. Jadi sangat-sangat bertentangan, ya, tentang teori evolusi Darwin ini. Pandangan Islam dipandang lebih holistik karena mencakup dimensi spiritual dan tujuan keberadaan manusia. Tapi ada beberapa yang perlu diketahui tentang evolusi Darwin ini. Ini sepengetahuan saya mengenai evolusi Darwin. Darwin itu tidak menyatakan bahwa manusia itu bukan dari evolusi kera. Bukan nenek moyangnya bukan kera juga, bukan. Tapi yang saya ketahui tentang teori Darwin itu mengenai bahwa manusia memiliki kekerabatan dengan kera, tapi bukan berasal dari kera. Maksudnya seperti itu. Tapi beberapa mungkin ada ilmuwan lain yang membenci Darwin. Itu yang saya baca, ya, mengenai pada zaman itu kan mungkin ada yang iri dengan Darwin atau semacamnya. Jadi dia membuat teori-teori ini menyatakan bahwa teori ini manusia berasal dari kera, padahal tidak. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Lalu kesimpulannya mengenai materi ini, ya, manusia menurut Islam adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi besar dan tugas agung sebagai hamba dan khalifah.
Kehidupan manusia harus diarahkan pada pengabdian kepada Allah dan pemakmuran bumi dan menjaga keharmonisan semesta. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan yang mengenai materi hakikat manusia menurut Islam. Ini juga sebagai materi yang saya bahas ya dalam kelompok saya mengenai hakikat manusia menurut Islam. Ya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.